pilihan, beli properti murah atau beli properti yang bernilai tinggi nih. Kamu pilih yang mana? Jawabannya mungkin gak sesederhana yang kamu kira. Halo, ketemu lagi di Kamus Properti. Kita bahas istilah serius biar kamu mengerti. Sebuah segmen yang akan membantu kamu memahami istilah-istilah properti tanpa bahasa yang ribet dan tanpa harus punya pengalaman investasi dahulu. Karena kita percaya nih ya, belajar properti itu nggak harus dimulai dari angka miliaran. Nggak harus juga jadi investor senior dulu nih. Dan nggak harus paham semua istilah yang terdengar rumit. Dan hari ini kita akan membahas salah satu konsep yang sebenarnya sangat penting, tapi sering disalahpahami, yaitu nilai properti. Coba bayangin kamu lagi nongkrong nih sama teman, lalu teman kamu bilang, "Aku baru beli properti loh." Nah, biasanya pertanyaan pertama yang keluar pasti, "Berapa harganya?" Nah, ini jarang banget ada yang langsung bertanya nilainya gimana itu. Padahal menariknya, dalam dunia properti harga dan nilai itu belum tentu sama loh. Ada properti yang harganya mahal, tapi nilainya biasa. Ada juga properti yang harganya mungkin terasa tinggi di awal ya, tapi ternyata punya nilai yang kuat dan terus berkembang. Nah, disinilah banyak orang yang mulai sadar bahwa membeli properti itu sebenarnya bukan cuma soal lihat angkanya aja sih, tapi juga memahami apa nih yang ada di balik angka tersebut. Ini kalau dijelaskan sesederhana mungkin ya. Jadi nilai properti itu adalah alasan kenapa sebuah properti itu dianggap berharga. Jadi bukan cuma soal berapa harga jualnya hari ini, tapi apa sih yang membuat properti ini menarik, bisa dicari orang dan berpotensi memberikan manfaat di masa depan. Jadi kalau harga itu seperti label harga di etalase ya, maka nilai adalah isi yang ada di dalam produknya. Dan semakin kuat isinya, semakin tinggi juga nilai yang dirasakan oleh orang yang beli. Jadi kita mulai dari yang paling sering kita dengar dulu deh, yaitu lokasi. Ini bukan lokasi, bukan sekedar alamat aja ya, tapi lokasi yang memang benar. Gimana soal aksesnya, gimana soal kenyamanan, soal lingkungan, soal apa nih yang ada di sekitar properti tersebut. Misalnya, ada villa yang hanya 10 menit ke pantai, deket restoran, deket tempat wisata, dan mudah dijangkau kendaraan. Secara otomatis, ya villa itu punya daya tarik yang lebih besar. Karena orang bukan cuma beli bangunannya, mereka beli kemudahan dan experience-nya. Itulah yang dinamakan nilai properti. Sekarang bayangin, kamu mau nyewa villa untuk liburan, kamu menemukan dua pilihan nih. Yang satu terawat bersih, desainnya nyaman, yang satu lagi terlihat kurang terurus, meskipun ya lokasinya sama. Kemungkinan besar kamu pasti akan milih yang pertama dong. Itulah kenapa kondisi bangunan itu juga ikut mempengaruhi nilai properti. Jadi karena orang selalu menghargai kualitas ya, dan kualitas menciptakan nilai tersebut. Nah, kedua ini kita bahas ada lokasi, kemudian kualitasnya. Sekarang bagian ini memang tidak semenarik kolam renang atau desain interior, tapi justru sangat penting. Karena properti yang legalitasnya jelas akan memberikan rasa aman, baik untuk pemilik, pembeli berikutnya, maupun investor. Jadi ibarat membeli mobil, mobilnya mungkin bagus, tapi kalau surat-suratnya bermasalah, nah pasti ragu juga dong mau beli. Properti juga sama. Nah, kalau kamu mulai tertarik investasi properti, ini bagian yang seru. Karena sebuah properti bisa bernilai bukan hanya karena bentuknya aja, tapi juga karena kemampuannya menghasilkan income. Misalnya, villa yang berada di kawasan wisata. Permintaan sewanya jelas tinggi, tingkat okupansinya bagus, dan dikelola dengan baik tentunya. Maka nilainya bukan cuma sebagai bangunan aja, tapi juga sebagai aset yang bahkan bisa bekerja. Dan itu yang sering dicari sama investor. Ini juga sih sebenarnya yang sering membedakan investor biasa dengan investor yang lebih berpengalaman, yang lebih pro lah katakan. Mereka nggak hanya melihat kondisi sekarang ya, kondisi hari ini aja,
tapi mereka juga bisa melihat peluang ke depan. Ini kawasan bener-bener bisa berkembang, sedang berkembang atau gimana? Apakah infrastruktur baru sedang dibangun? Apakah semakin banyak orang mulai melirik area tersebut? Karena terkadang nilai terbesar sebuah properti justru datang dari potensi yang belum terlihat hari ini. Nah, ini kalau bisa disimpulin, nilai properti, balik lagi ya, bukan cuma soal harga. Tapi nilai properti dibentuk oleh banyak hal. Tadi sudah kita sebutkan, ada lokasi, kondisi bangunan, legalitas, potensi yang menghasilkan, lingkungan, dan peluang pertumbuhannya di masa depan. Karena pada akhirnya orang nggak beli properti hanya karena bangunannya berdiri di sana aja. Mereka sekarang beli manfaat, peluang, dan masa depan yang ditawarkan oleh properti tersebut. Jadi mulai sekarang kalau kamu melihat sebuah properti, jangan langsung bertanya berapa nih harganya. Coba kita cek dulu, kita tambahkan satu pertanyaan penting lagi. Apa yang membuat properti ini bernilai? Nah, karena seringkali jawaban dari pertanyaan itulah yang nentuin apakah sebuah properti ini layak menjadi sebuah investasi atau tidak. Dan kalau kamu sedang mencari villa yang dirancang dengan mempertimbangkan banyak hal ya, seperti yang tadi saya bilang, lokasi, kenyamanan, serta potensi investasinya dalam jangka panjang, kamu bisa kenal lebih jauh sama nih Villa by Miraland Property. Karena tujuan investasi bukan sekedar memiliki properti aja, tapi memiliki properti yang punya value dan bisa terus bertumbuh seiring waktu. Terima kasih sudah menyimak episode Kamus Properti kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat, dalam dunia properti, harga itu yang pertama terlihat, tapi nilai adalah yang paling menentukan. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin dibahas tentang dunia properti, langsung aja drop di kolom komentar. Stay smart, stay invest. Kita ketemu di video berikutnya.